Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lukman di segmen AUSI, Alumni Untak Club. Segmen ngobrol santai seputar mahasiswa, alumni, dan siapapun tentang apapun, termasuk diantara tentang bisnis, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Kali ini kita mengundang mahasiswa Untak, jadi yang punya kiprah yang lumayan bagus ya. Jadi kebetulan beliau lagi fokus di ini ya, bisnis yang lagi digeluti anak muda sekarang. Bukan bisnis coba-coba, tapi memang dicoba. Bisnis itu tidak coba, memang harus dicoba. Kalau nggak dicoba, bukan bisnis namanya, kita nggak tahu. Jadi Ivan dia fokus di startup dan sudah membuktikan di beberapa turnamen seperti itu. Kita akan cari tahu apa sih yang digagas sama Ivan ya. Kok kelihatannya asik tadi ngobrol sama beliau. Jadi, kayaknya kalau melihat dari Sabang sampai Merauke belum ada sepertinya. Jadi ide gagasan ini menarik sebenarnya. Kalau mau ada investor yang datang, kemudian kayaknya bagus ya, sederhana. Padahal sebenarnya modal otak ya. Iya benar, modal otak. Modal berpikir ya. Modal berpikir. Murah, meriah, bukan hanya meriah ya, sangat murah seperti itu. Oke, kita akan kupas siapakah Ivan. Ivan, fakultas apa Ivan? Dari psikologi. Psikologi. Tahun masuk Untak tahun berapa? Masuk Untak tahun 2019. 2019, berarti udah lulus ini? Tinggal yudisium. Tinggal yudisium, jadi sudah wisuda dia. Tinggal yudisium, saya wisuda. Yudisium. Jadi TA-nya sudah selesai. Sudah. Jadi nunggu agenda Pak. Nanti wisuda ini ya, bulan Maret ya. Februari, berarti ya. Maju ya. Agendanya Untak biasanya sekitar bulan Maret. Setiap tahun biasanya bulan Maret ada 2 kali wisuda, Maret sama September. Tahun 2023 mungkin maju ya. Iya, di jadwal Februari. Karena puasa mungkin ya. Iya mungkin. Iya mungkin seperti itu. Ivan, kenapa pilih psikologi? Saya pertama alasan saya milih psikologi karena itu saya mau daftar tentara Pak. Oh. Saya itu mau daftar tentara. Karena waktu SMA saya tuh gagal masuk tentara karena tinggi saya tuh 161,8 tapi kebutuhan 163. Jadi otomatis saya mau kurang 2 cm. Iya, kurang 1,2 cm malah sana. Jadi saya dapat arahan dari ayah saya karena ayah saya juga tentara kan. Ya sudah, kamu daftar kuliah aja jurusan psikologi, nanti daftar tentara yang jalur sarjana. Lulusan sarjana itu kan tingginya hanya minta 160. Ya sudah, terus kenapa milih psikologi? Karena psikologi itu tiap tahun ada, dibutuhkan tiap tahunnya. Kalau kayak prodi lain itu belum tentu ada. Terus ikut Menwa, UKM Menwa? Enggak, saya enggak ikut. Soalnya bisa kalau ikut jalur Menwa bisa masuk tentara lebih mulus ya untuk berjalan ke sana seperti itu. Kenapa harus psikologi? Memang dari orang tua tuh kok kenapa maksa psikologi orang tua? Kok nggak fakultas yang lain? Waktu itu kan masih lulus SMA ya Pak, masih kayak tabu gitu lah. Kita masih ngikut arahan orang tua yang terbaik apa sih Pak? Enggak, jadi orang tua kok milihkan psikologi? Ya itu yang karena kan tes tentara itu yang sulit psikologi Pak. Psikologinya. Nah, jadi kalau kita jurusan psikologi asumsi mungkin pasti psikologinya bagus. Nah, psikologinya itu. Bagus. Asumsinya karena di psikologi, tes tentara itu di tes psikologi yang paling berat, paling tinggi poinnya. Sehingga Ivan harus kuliah di psikologi. Artinya nggak tahu nanti ketika dia lulus apakah masuk tentara atau tapi kayaknya nggak mungkin ya. Ya kita yang terbaik. Aktif di apa aja di kampus? Kalau selama saya perkuliahan itu hanya aktif lomba Pak. Aktif lomba. Dari semester 1 organisasi sampai kemahasiswaan? Enggak. Ikut UKM KI 1 semester aja. UKM KI. UKM kerohanian Islam. UKM KI atau UKKI seperti itu ya? Iya, itu saja. Itu saja Pak. Enggak ada yang lain. Enggak ada. Di fakultas? Enggak ikut organisasi juga karena waktunya udah habis buat banyak lomba Pak. Oh yes. Jadi aktivitasnya Ivan hanya untuk lomba. Berapa kali lomba sepanjang kuliah dari semester pertama sampai semester akhir ini? 100 lebih tuh Pak. Lomba apa yang kamu ikuti? Lomba startup, hanya lomba startup. Hanya satu lomba kategorinya startup dari awal semester 1 sampai semester 7. Sampai semester 7. Terakhir Desember itu kemarin. Ngelontok dia soal istilah startup. Bagaimana cara membuat proposal startup dipaham ya. Iya benar. Tadi kalah menang dipaham. Berapa kali kalah dan berapa kali? Banyak kalahnya tetap. Tadi 100
presentasi menang dari 100 hanya 40%. Yang paling menantang ikut lomba di mana? Atau event di turnamen yang seperti apa? Kalau yang menantang itu internasional kemarin, Pak, yang tahun kemarin itu menantang karena kan kita selain pitchingnya harus bahasa Inggris, terus jurinya juga orang luar negeri, ada orang India, Korea, sama Indonesia, dan kita bertarung sama Filipina, Cina, sama Brazil, sama Indonesia, 4 negara itu yang paling menantang. Itu yang paling menantang. Dan alhamdulillah juga kita dapat juara favorit. Yang ngoreksi, yang juri bukan orang Indonesia, orang Indonesia cuma satu. Artinya itu jelas berat ya untuk mempresentasikan. Iya, presentasikannya. Wow, karena startup ini kan lagi in di Indonesia. Jadi pemerintah juga mengalahkan bagaimana anak-anak muda sekarang itu tidak menunggu LO, lowongan pekerjaan, tapi begitu dia lulus tapi dia bisa membuat bisnis, bahkan di bisnis itu dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu yang paling penting ya. Artinya tidak tertumpu pada industri-industri yang lain, bahkan menciptakan sebuah industri baru seperti itu. Ivan, apa yang mengesankan di kampus Untak? Kalau yang mengesankan di Untak itu dosen-dosennya tuh mendukung sekali tentang kewirausahaan sih, Pak. Terus meskipun saya dari psikologi, dosen kayak ekonomi, informatika tuh kayak mendukung 100% saya setiap butuh informasi apa pasti mereka jawab. Jadi itu yang mengesankan tadi, apa yang dia kerjakan di kampus supportnya banyak ya. Banyak support. Bukannya dari fakultasnya Ivan psikologi, tapi fakultas yang lainnya membantu informatika, ekonomi, hukum juga membantu. Kayak masalah legalitas, saya konsultasi sama orang dosen hukum ya, mereka open itu. Open ya. Legalitas akhirnya udah selesai, clear semua ya? Sudah, alhamdulillah udah punya legalitas usaha PT. Sekarang usahanya Ivan sudah menjadi PT. PT personal atau PT reguler, bukan personal. Bukan personal ya? Karena PT ada dua, PT personal sama PT yang reguler. Yang reguler ya, artinya serius di bisnis. Serius di bisnis. Kita akan kupas startupnya Ivan yang kemarin dibawa kemana-mana. Dibawa kemana aja startupmu? Startupnya tuh ada 2 sebenarnya. Kita cerita yang dari awal aja. Dari awal aja boleh. Dari awal itu saya udah punya startup itu 2 kali. Yang pertama tuh pas pertama kali coba-coba itu bukan coba-coba ya, mendalami lah. Itu semester 1 itu namanya Bukuku. Itu aplikasi berbagai macam metode belajar di mana user atau pengguna itu bisa belajar berbagai macam pelajaran tapi dengan metode masing-masing, karena kan setiap orang kan metode belajarnya beda-beda tuh, Pak. Jadi bisa mau audio atau visual atau hanya baca teks. Nah, kita buat itu waktu itu. Ada pilihan gitu ya? Ada pilihannya. Misalnya males baca bisa dengarkan. Misalnya males baca tulisan, dia bisa visual aja. Pingin melihat visualnya langsung lihat visualnya. Kalau mau males lihat pakai headset aja, audio itu bisa. Itu kemarin kita buat startup itu. Dan alhamdulillah kita juga dapat pendanaan dari PMW kemarin, dari Untak, sama dari Kemdikbud kita juga dapat pendanaan itu di kompetisi inovasi bisnis mahasiswa Indonesia tahun 2020. Yang Bukuku itu sudah sempat dibikin aplikasi? Sudah ada aplikasinya. Ya tentunya kalau ikut lomba di Kemdikbud harus ada itunya, Pak. Ada aplikasinya. Sekarang masih ada aplikasinya? Sudah gagal karena ada itu. Something wrong. Ada something wrong. Kayaknya butuh dana besar untuk melanjutkan ya seperti itu. Butuh investor, intinya seperti itu. Jadi kenapa nggak bisa presentasi ke investor? Kita sudah presentasi ke investor, Pak, tentunya. Cuman memang investor tuh melihat hitungannya tuh belum masuk. Hitungannya belum masuk. Ngomong cash flow-nya kayaknya meragukan. Karena investor tuh kan pasti patokan utamanya uangnya. Karena kan investor tuh kan bukan benefit, profit. Investor itu kan misalnya kayak investor pribadi nih, dia tuh nggak megang uangnya sendiri, dia tuh tetap ngelola uangnya orang yang lebih kaya lagi. Jadi sistemnya itu. Jadi mereka tuh harus hitung-hitungan kayak balik nggak ini soalnya uangnya orang gitu. Nah, kasarannya begitu, Pak. Seperti bankir gitu ya. Iya. Oke, Ivan, lanjut. Yang kedua seperti apa startupnya? Yang kedua namanya Kitchen Partner. Kitchen Partner itu kayak aplikasi cloud kitchen namanya, di mana properti yang umumnya hanya bisa menampung satu ruko, ini bisa menampung banyak ruko tergantung luas ukuran dari ruko itu, Pak. Jadi satu kotak ruko mungkin ukurannya 5 kali 8 kali 15 atau 8 kali 15 itu bisa di-sekat ya, seperti itu. Ukuran 3 kali 3 sama 3 kali 2 itu. Tapi ini berbasis aplikasi ya. Basis website. Aplikasi. Dan berapa modal yang kamu berikan? Kalau untuk awal ya startup kami modal awal banget itu
150.000 karena hanya beli domain, untuk hostingnya kan gratis. Gak kaget ketika kamu presentasi bahwa modalnya segitu mereka? Investor itu dari pengalaman saya ikut lomba itu mereka kayak nggak peduli modalnya berapa, peduli, ya? Dia hanya yang tanya itu potensi pasarnya berapa, terus sama jumlah pengguna sekarang berapa, sama kamu butuh dana berapa. Kamu bisa melihat potensi pasar waktu itu? Bisa waktu itu, waktu yang kitchen partner bisa. Kitchen partner bisa membuktikan bahwasanya itu nanti akan seperti ini. Akan booming itu kan juga ada, kami dan juga memberikan data-datanya. Sudah jalan ya? Benar, sudah jalan. Sudah berapa sekarang yang jadi usernya sudah berapa? Kalau untuk brandnya sendiri udah ada 15. Rukonya tersebar di Sidoarjo sama Gresik. Ini kita brand tunggal atau brand franchise yang ikut mereka? Brand sendiri, Pak. Kalau franchise itu ada itunya, SOP-nya sendiri yang harus dipenuhi. Harus MOU ya, ada agreement. Iya, benar. Beda. Mungkin lebih ribet ya. Lebih ribet ya. Karena brand besar. Mendingan yang tunggal ya, brand tunggal seperti itu. Oke, Ivan. Kamu dapat apa aja ketika ikut turnamen itu? Kalau selama saya turnamen ya selain uang dana hibah untuk modal usaha, pengembangan usaha, kami juga mendapatkan relasi tentunya buat mentor bisnis. Kayak kemarin saya lolos di inkubator bis UNER, saya dikoneksikan kepada investor ini, ke BUMN ini, dan dikoneksikan ke relasi mereka. Terus juga dapat ya dana fresh money yang bukan hibah sifatnya. Kan lomba itu kita dapat dana tuh dua macam, ada yang dana hibah yang diperuntukkan untuk pengembangan usaha, ada juga dana fresh money untuk foundernya mau dibuat apa terserah. Untuk Ivan itu sudah melampaui ya. Bukan hanya untuk yang ngasih fresh money, tapi kampus lain. Kampus lain juga. Kampus lain. LPDP. Karena di kampus lain ini ada inkubator bisnis ya. Benar. Jadi yang inkubator bisnisnya di tempat mereka itu juga terbuka, bukan hanya untuk mahasiswanya di kampus itu ya, tapi dibuka untuk umum. Apa cuma mahasiswa atau mungkin anak muda yang? Kalau yang inkubator UNER kemarin itu umum, Pak. Jadi nggak hanya mahasiswa, orang umum. Bahkan saya punya teman itu dia udah nikah, udah punya anak 3, itu join boleh. Yang penting mereka punya bisnis udah berjalan minimal 1 tahun. Ini yang belum dipunyai sama kampus kita ya. Iya. Semoga ke depan ada inkubator bisnis. Amin. Wah, karena inkubator penting banget ya. Penting sekali, Pak. Karena sekarang eranya kewirausahaan, ada UMKM, kemudian ada startup. Kayaknya butuh banget inkubator bisnis. Kalau Untak sangat memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Sudah gedung. Kemudian dosennya juga ada, pelaku bisnis juga banyak. Tinggal dijadikan satu tempat titik jadi inkubator bisnis. Ketika menggagas sebuah startup, apa yang kamu pikirkan apa? Membuat proposal startup. Pertama kali yang kamu pikirkan apa? Yang pertama sekali saya pikirkan kalau buat startup, yang ini investor suka apa enggak? Itu yang pertama. Karena memang investor bukan ini ya, ini layak jual benda. Iya, karena memang dulu saya kan masih kayak hal baru lah di startup. Di berita-berita kan juga sering kedengar. Nggak bingung tuh, mikir investor terus. Iya, saya tuh masih awal ya, itu hanya mikir investor. Padahal sebenarnya jangan mikir itu dulu gitu. Ya kan masih tahap belajar ya Pak ya. Karena sering di TV, di berita saya lihat di CNBC. Mungkin itu iming-imingnya ya? Iya, iming-imingnya kayak freshman dapat pendana, misalnya kayak Ruang Guru dapat pendanaan ratusan miliar. Ya saya membayangkan, wih ratusan miliar gitu kan. Jadi fokus saya tuh awal-awal dulu itu ya investor. Cuma selama saya lomba ketemu 2 investor, jadi kan saya setelah lomba itu nggak langsung pulang. Saya datengin investornya, saya tanya, saya kalah kenapa Pak? Apa yang menyebabkan saya kalah? Ya mereka ngasih tahu ya, jangan terlalu fokus ke investor karena bagaimanapun namanya startup ya bisnis, ya harus fokus ke produk, gimana produknya laku. Karena nanti kalau produk mudah laku sendiri, investor akan datang dengan sendirinya. Ya karena mindset saya dulu yang awal itu akhirnya berubah mindsetnya. Berubah kepada bagaimana caranya bisnis ini laku, produknya diminati banyak orang gitu. Bukan yang diminati investor. Iya, itu kan awalnya dulu kan itu. Karena ini ya promonya startup itu seperti itu ya, investor datang ratusan juta, ratusan miliar, bahkan ada modal besar ya, dikerutuk dengan modal besar. Kemudian dia jadi kaya mendadak ya. Jadi kayak mendadak. Kan gitu. Iming-imingnya kayak mendadak. Sebenarnya bukan itu ya. Investor juga akan sama waspada. Iya. Ini butuh dana. Nggak sekedar gelontor dana, karena mungkin investor itu tidak mengelola dana pribadi tapi dana-dana dari partnernya. Sehingga pertanggungjawaban pengelolaan dana itu butuh yang serius ya, tinggi. Pasti juga akan ngomong kayak wah ini gimana? Iya. Kapan kok uangnya saya nggak balik gitu kan? Sudah startup menjanjikan ini, kok balik-balik? Iya. Kalian juga startup yang menjanjikan sekalipun tuh
Di tengah jalan malah hancur banyak. Yang nggak menjanjikan malah tetap jalan. Ini ya, kamu nggak ngeliat ini ya pasarnya mungkin ya, langsung bikin startup atau mungkin males menjalankan. Iya. Bisa seperti itu. Kalau dari pengalaman saya ngobrol sama investor ya Pak ya, mereka itu apa ya, dapat uang kaget nggak bisa ngelolanya. Jadi kayak oke, misalnya dapat pendanaan 1 miliar, mereka tuh malah beli mobil. Uangnya dibuat kabur, itu harusnya untuk pengembangan bisnis ya? Harusnya untuk pengembangan bisnis gitu. Enggak itu. Itu kendala mereka. Nggak kebayang ya? Nggak kebayang. 1 miliar masuk ke saku, ke kantong ya, kemudian nggak dipakai untuk, mungkin 10% pakai pengembangan bisnis ya? Iya mungkin, mungkin untuk laporan investor gitu. Laporan ke investor, Pak, ini dipakai. Karena dulu investor nggak seketat sekarang, Pak. Sisanya beli rumah, beli mobil. Kalau dulu kan investor jalan-jalan ke luar negeri. Seperti itu. Itu. Kalau dulu kan investor kalau ngasih duit ya sudah dikelola 100%. Sekarang, jadi mau ngelirik investor nggak? Atau aku pengen mengembangkan bisnis sendiri lah? Kalau saya fokusnya pengembangan bisnis aja. Nggak usah ngelirik investor. Nanti investor akan datang dengan sendirinya, Pak. Saya yakin itu sudah. Tapi sekarang jalan ya startup sendiri? Alhamdulillah jalan, Pak. Dikerjakan sendiri? Ya ada timnya tetap. Ada timnya tetap. Investor ada? Kecil-kecilan nggak ada? Kita sekarang fokusnya ke cari dana hibah sih, Pak. Masih belum ke investor. Belum ke investor, harus ikut lomba-lomba Pak ya? Ya, tentunya itu. Bisa lomba ya, biar dapat dana hibah. Sebenarnya dana hibah di Indonesia ini banyak ya. Dari beberapa kementerian itu juga mengelontorkan dana hibah. Banyak. Jadi Kementerian Pemuda dan Olahraga juga banyak. Menpora, LPDB, terus Disperindak, Pemkot juga katanya ada program. Pemerintah daerah juga mengelontorkan dana, dan juga kan di institusi pemerintah ada namanya BUMN. BUMN juga punya banyak BUMN kayak Astra Startup Day itu juga, terus juga Pertamina itu dana hibahnya 100 juta. 100 juta. Dana hibah ide aja loh Pak itu. Masih ide dapat 100 juta. Gimana kurang enaknya itu. Pertamina itu kemarin. Tapi nggak ada pertanggungjawaban loh, kok nggak dikerjakan? Tetap ada pertanggungjawabannya karena ada MOU sama universitasnya nanti. Ya, ada kampus, ada yang diketok kampusnya loh. Mana ini? Mana ada. Fotonya aja nggak ada, barangnya apalagi barang disurvey. Jadi sebenarnya kemarin kalau ngomong startup ya, tadi trennya startup. Walaupun toh kemarin ada isu bahwa perusahaan startup yang di Indonesia itu banyak lagi ini ya digoyang seperti apa banyak PHK dan sebagainya seperti itu. Tapi startup ini tidak memutus rantai para generasi muda di tanah air Indonesia, terutama di kampus ya. Benar. Karena kayaknya basicnya pelaku startup mungkin di kampus ya. Benar, bapaknya kampus. Karena kampus ini anggaplah sebagai generasi middle ya, bukan pelajar tapi sudah mengarah ke benar-benar menjadi praktisi, sehingga tempatnya melakukan uji coba ya. Coba errornya kan di trial errornya nanti lah sebenarnya. Error nggak seberapa, paling stres depresi sebentar ya. Stres depresi sebentar, apalagi fakultas psikologi ya. Bisa diobati dengan sendirinya, ada selesai. Kan teman kemarin buat ini ya, terapi healing gitu ya. Mungkin itu bisa dibeli. Bisa dibeli itu mungkin. Bisa dibeli. Ivan, kalau membuat startup proposalnya atau konsep itu, apa yang perlu dihitung, ditampilkan? Kalau yang paling menonjol untuk di proposal itu yang penting value proposition atau keunikannya dari kompetitor untuk startup ya. Terus selanjutnya yang kedua itu cash flow-nya. Cash flow-nya bagus atau enggak, cash flow atau traction-nya. Jadi kalau di startup itu uniknya. Berarti kalau ngomong cash flow harus tahu proyeksinya seperti apa ke depan. Itu nggak perlu Pak, karena cash flow yang sudah terjadi aja saat ini. Dan kalau untuk startup itu uniknya, mereka tuh investor tuh nggak harus mandang uang gitu loh, mandang traction-nya aja atau kayak penggunanya juga bisa dilihat. Jadi misalnya kayak cash flow-nya minus tapi traction-nya nambah tiap tahun, itu juga bisa jadi poin plus. Dianggap poin plus berjalan juga. Terus yang terakhir itu timnya. Karena bagaimanapun nama investor dia itu yang didana itu orangnya, bukan bisnisnya. Mau sebagus apapun bisnisnya tapi pilotnya atau orangnya nggak bener juga. Berarti dia ngelihat performanya pribadinya. Iya, timnya, anggota timnya, siapa di balik startup ini. Oh gitu. Mereka presentasi satu-satu tim itu atau dilihat profilnya sebentar? Tetap presentasi. Kamu ditanyain juga, kamu siapa? Ditanyain. Lahir dari mana? Kalau lahir enggak sih Pak, jadi kayak keahliannya apa gitu. Kemudian kuliah di mana? Iya, pengalamannya. Ambil jurusan apa? Loh ini kan psikologi bukan fakultas ekonomi. Ya. Pasti ditanya. Psikologi bukan fakultas ekonomi. Kamu bukan informatika. Bukan teknik informatika tapi psikologi. Kok bisa nyampe ke sana? Startup gitu ya. Kadang investor juga bingung nih kok psikologi main di startup tech ini kenapa ini? Psikologi tapi dia main di startup teknologi.
informasi. Inilah bisnis ya. Iya. Keunikan, memunculkan keunikan, sulit nggak ya? Kalau ada tips dari investor ya, kalau bingung misalnya untuk orang baru buat keunikan, tinggal gini aja, kita lihat yang ada apa, punya kompetitor, kita buat bedanya apa. Oh gitu, dimodif itu ya? aja, dimodif Inovasi aja. ya? Inovasi itu dari aja. yang sudah ada. Dan kalau bisa modifikasi atau inovasinya itu yang dibutuhkan oleh pelanggan itu tambah lebih mantap lagi kata Lebih mantap investor. lagi ya? Iya. Mereka pernah ngelihat ya, ini startup ini bisnisnya kalau dikembangkan butuh modal besar, nggak ngelihat ke sana Pak Tim? Dia mau ngelontorkan modal besar asal memang bisa balik Akan bisa uangnya. balik. Artinya keunikan dari Iya, bisnis yang bisnisnya digagas itu. seperti apa. Terus keberlangsungan dari bisnis. Keberlangsungan paling itu yang penting ya. Jangan sampai hanya bisnis trenan Iya. aja itu yang Cash flow urusan belakangan. Bisa. Sekarang minus mungkin kedepannya bisa Bisa menjadi plus. bisa. Karena ada perusahaan seperti ini ya. Dulu ada cerita dia bangun satu perusahaan atau usaha yang kecil itu minus terus, tapi begitu buka kedua, ketiga ternyata langsung positif ya. positifnya dapat ya. Itu adalah tren-tren kita nggak tahu persis bisnis Ya. apa. Yang penting sekarang anak muda harus bergelut di dunia startup sebenarnya. Nah, Startup yang paling banyak sekarang yang fokus di IT atau kuliner atau yang lain. sekarang tuh startup yang paling banyak di edutech. Edutech. Banyak sekali edutech, startup Kenapa ya edutech. seperti itu? Karena basic pendidikan itu aksesnya gampang, Pak. Dan mereka itu minimal udah punya background pendidikan lah. Yang paling sering itu kayak les online atau tryout. Contoh kayak ruang guru itu ya. Tryout, ruang guru. Ruang guru itu startup awalnya bukan atau bukan? Startup. Startup ya ruang guru itu ya. Tapi sudah Besar, jadi bisnis besar sekarang bisnis ya. besar. Itu ya sekarang ya. Sekarang yang paling booming edutech. Iya, karena kayak kemarin contoh pandemi yang begitu panjang ya. Ya, orang belajarnya butuh dari belajar online ya. Tidak harus datang ke lokasi tempat belajar, itu cukup dari rumah. di rumah pakai HP. Bahkan mungkin sekarang kalau melanjutkan pendidikan misalkan dari S1 ke S2 ke S3 nggak harus datang ke kampus ya, cukup dari ruang kerja. Iya. Belajar dari ruang kerja seperti itu. Tinggal bentuk aplikasinya. Benar. Aplikasinya. Sebenarnya saya pernah ingat ada satu kampus itu di Indonesia itu sebelum jauh-jauh ada pandemi dia sudah memperlakukan seperti itu. Dari kuliah bukan kuliah universitas terbuka, tapi sudah menggunakan teknologi bahwa nggak harus tatap muka secara langsung, 100% bahkan itu. Jadi cuma daftar toh, kalau tatap muka kuliahnya langsung menggunakan aplikasi seperti itu, sampai tahap wisuda, baru wisudanya ketemu. Mungkin saat kurang tahu kalau skripsinya, mungkin pas waktu TA itu skripsi ya Harus offline. harus offline, mungkin harus tatap muka. Tapi sudah ada di kampus, cuman ada satu kampus di Indonesia, saya nggak bisa nyebutkan. Dan itu saya masih ingat, kampus pusatnya di Jakarta, kemudian dia bangun kampus di Jawa Timur, ditaruh di Kota Malang kalau salah, itu kampusnya. Jadi saya juga kaget, loh ternyata ada yang sudah mendahului. Oke, Indotech sekarang lagi trennya. Startup edutech. Contoh yang paling lagi populer sekarang apa? Contoh perusahaan dari yang dari startup jadi bisnis selain ruang guru. Zenius. Genius. Zenius dia kan udah sampai kerjasama sama Bimblebee buat ngakuisisi Bimblenya. Kalau nggak salah Primagama. Primagama. Diakuisisi Diadopsi ya? Zenius. Diakuisisi ya? Diakuisisi. Jadi sudah nggak tren lagi ya datang ke Iya, udah lokasi nggak tren ya? lagi datang ke lokasi. Cukup Jadi dari rumah aja pakai dari HP. rumah. Kalau HP terlalu kecil mungkin bisa pakai tab seperti itu. tab. Jadi aman buat orang tua, nggak perlu buat orang tua. ngantar-ngantar Iya. dan sebagainya. Nggak perlu nganter juga kan. Nggak tahu ini bisnis bagus atau mungkin tapi yang pasti ini ada tren ya, kenyamanan, keamanan buat orang tua seperti ini. Rencanamu ke depan seperti apa? Mengembangkan yang sekarang ini atau bikin lagi? Kalau cita-cita saya ya kan nggak jadi tentara tuh. Cita-cita orang tua jadi tentara anaknya. Cita-cita anaknya adalah jalan-jalan. Saya kepinginnya itu sih Pak, pingin jadi venture kapitalis atau investor. Tapi untuk skala perusahaan. Karena kan investor tuh ada dua macam. Ada yang angel investor, ada venture kapitalis. Kalau angel investor tuh dia hanya pribadi yang ngelola, memang sama-sama ngelola duit orang tapi pribadi sifatnya, hanya satu orang. Tapi kalau venture kapitalis dia tuh tetap ada timnya untuk ngasih dana, dan venture kapitalis dananya lebih besar. Mungkin di Indonesia ini pernah dengar Amarta. Pernah? Ya, mungkin seperti itu. Iya, gitu. Itu salah satu perusahaan yang digawangi sama anak-anak muda. Perusahaan itu ada di Jakarta dan di Jawa Timur sudah ada kantor cabang. Mungkin dia memilih tempat bukan di Surabaya, di wilayah kecil lah seperti Mojokerto. Kebetulan waktu itu kita yang launching waktu di Surabaya, dan itu wah terobosan sangat
tempat kerjanya, ruang kerjanya seperti apa. Kayaknya anak muda harus seperti itu. Kesana, ya, Terus itu. kesana. Jadi ngomong masalah investasi, itu nggak harus duit miliaran, ratusan juta. Iya. Cukup uang saku dari kuliah ya, Itu disisihkan bisa. sebentar. Iya. Konsepnya bisa seperti itu. Tapi nggak tahu siapa yang akan menjalankan konsep seperti itu. Tapi yang pasti di Indonesia sudah ada yang mendahului seperti itu. Ivan, partner seperti apa yang kamu inginkan? Partner untuk bangun startup. Yang penting partner yang bangun startup itu yang mau berjuang dan nggak fokus uang. Nggak fokus Itu uang. udah. Kenapa? Kan mereka harus fokus uang, cari uang. Kalau namanya bangun startup, apalagi di tahap awal itu struggle-nya banyak, Pak. Betul. Itu juga, apalagi brand baru ya. Depresi tinggi. Depresi tinggi, uang juga nggak semudah kayak kita jualan Nggak gorengan cepet pasti nyampe. laku. Iya. Jadi kayak Itu pengorbanan iya, panjang. pengorbanannya panjang. Dan saya juga nggak terlalu fokus ke orang pintar enggaknya, karena startup itu kita sama-sama belajar. Jadi kayak saya sama anak tech saya itu, kita masih tabu lah startup. Jadi saya belajar tech sama dia belajar bisnis sama saya, kita saling belajar. Dan jangan sampai fokus ke uang aja sih gitu, Pak. Tapi memang di awal kita harus ada perjanjian bisnisnya tetap. Terus harus bagaimana mereka kalau ingin berpartneran dengan dirimu? Kalau berpartner sama saya itu yang penting komitmen, Pak. Komitmen. Saya cari orang komitmen. Kak komitmen bisa cerai nanti. Nah itu. Tahu jungkir baliknya ya, Nah, tahu struggle-nya seperti struggle-nya, apa, wah, stresnya, itu. Wah, Kak, cocok aku keluar Iya, ya. cocok Wah, keluar. kok Kak datang keluar. Wah, investornya Kak mengampir. Nah, itu Padahal ini ya. tantangannya, Tantangannya itu ya. memang seperti Tapi itu. tantangan udah cerita menarik ya nanti kalau menjadi sesuatu yang di atas panggung ya. Ya, itu Akan jadi cerita yang mulai kesana, bagus. cerita yang bagus. Kayak foundernya Tokopedia, William, dia kan cerita kalau dia tuh orang warnet katanya. Iya. Akan jadi cerita menarik bagaimana saat berjibaku merintis sebuah bisnis ya. Jungkir balik apa jadi Iya. Surabaya seperti itu ya. Kemudian menjadi sesuatu yang sekarang membanggakan untuk bahkan dinikmati begitu banyak Banyak orang. orang. Ivan, ke depan ingin buat startup seperti apa? Apa cukup yang ini sekarang ini? Kalau saya saat ini pengen fokus yang Kitchen ini dulu. cloud ya? Kitchen partner. Kitchen partner. Itu cloud kitchen. Cuma memang goal saya ke depan ingin menjadi venture kapitalis seperti itu. Kenapa? Kenapa kamu kok milih yang dapur? Kenapa saya milih dapur ya? Karena waktu saya ngeriset, baca buku sama artikel itu, tren tahun 2030 itu para milenial kan yang akan mendominasi penduduk Indonesia, dan mereka itu behaviornya itu katanya mereka itu suka memesan makanan secara online, dan mereka Oke. tuh nggak bisa masak. Dalam artian kalau hanya masak mie bisa, tapi untuk makanan berat kayak rawon Makanan yang tertentu nggak makanan mungkin ya? tertentu dia nggak bisa. Nggak bisa. Sehingga trennya ke depan akan bisnis delivery food itu meningkat. Nah, akhirnya saya pilih cloud kitchen ini. Jadi sekarang kan lagi trennya orang beli online. Online. Ya, beli apapun online. Online, Ya. serba online. Beli mie online. Ya. Beli mie aja online. Karena nggak mau bikin sendiri. Ya itu. Ayam goreng online, Online. ya beli. Iya, semua online. Sarapan online. Bahkan beli kopi ya itu online. Akhirnya muncul gagasan, ya wis sudah tak buatkan dapur Ya, saja. bahkan dapur gitu. Jadi para pelaku bisnis nggak usah membuat ini ya tempat duduk ya. Iya. Wis cukup di dapur aja. Dapur aja untuk masak, Iya. nanti kan Kirim diantar aja lewat. langsung diantar. Nggak tahu aplikasi pakai apa, mau Iya. delivery sendiri, mau Iya, itu take mau away. dipakai aplikasi kayak Gojek apa sebagainya udah cari, atau di take away sendiri. Ya, ini kayaknya tren ya. Mungkin Lagi ini yang trennya naik, cuma memang sekarang lagi agak melandai karena habis pandemi orang masih kepingin experience. karena di Surabaya ini hampir sama seperti Jakarta ya, apartemen sudah mulai. Iya, ya, sudah mulai artinya banyak orang yang tinggal di hunian-hunian seperti itu yang nggak mau ribet soal memasak cukup. Dapur juga nggak ada kan Iya. kalau apartemen kecil dapurnya. Apalagi di hotel, wah beli makanan di hotel, weh gitu ya. Delivery Beli di sini, ya. order aja gitu. Seperti itu. Kalau bosen dengan fast food yang sudah ada, coba ya. Mungkin itu. Dari yang mereka join sama dirimu, ini tunggal-tunggal ya. Apa makanan yang paling banyak diminat? Yang paling baik itu alpukat kocok. Alpukat kocok. Apalagi lagi tren seperti itu Iya, ya. lagi Jenis-jenis kayak boba, boba, ya. minuman-minuman, Iya, minuman-minuman itu yang lagi tren. modif ini ya. Iya. Jadi kalau jus sudah lumrah ya. Jus sekarang. lumrah.
Maka ada istilah alpukat kocok. Ya. Padahal alpukat cuma hanya dikeroy ya. Sama dia dikocok gini aja ya. Kemudian ditutup sama itu selesai. Kasih topping hanya mesis, Oreo gitu. Toppingnya yang dibuat macam-macam ya. Ada dikasih keju tabur itu, makanya kasih boba, makanya jadilah alpukat kocok seperti itu. Dia cukup mengocok di satu tempat, ada event, kemudian ada yang nganter, mau diantar kemana terserah. Wilayah mana aja Pak? Sidoarjo sama Gresik. Surabaya belum? Lagi mau. Apa sulit di Surabaya? Kenapa? Sulit. Kenapa sulitnya? Karena dari pengalaman saya yang pemilik ruko di Surabaya itu mereka tuh sudah paham banget sama namanya bisnis. Jadi mereka itu proses bisnisnya untuk kerjasama itu agak rumit daripada Sidoarjo sama Gresik. Ceritakan detail bisnismu Van, ya. Seperti apa sehingga kenapa di Surabaya ini sulit? Jadi kan kalau cloud kitchen kami itu kan ruko ya, kita harus sistemnya kerjasama karena kita nggak punya modal banyak untuk, apalagi masih mahasiswa kan. Nah di Gresik sama Sidoarjo mereka mau skema bagi hasil. Dan mereka cuma tanda tangan kontrak biasa di atas materai selesai. Nah kalau di Surabaya dari itu mereka mintanya 1 tahunnya 70 juta. Terus kontraknya sewa 1 tahun 70 juta, minimal 2 tahun dan harus pakai notaris. Yang notaris yang nanggung kita sendiri. Nah itu biaya dari penyewa. Biaya dari penyewa notarisnya kan berarti otomatis harus naruh siap modal 200 jutaan. Ya kita sebagai mahasiswa masih belum yang bisa kerjasama. Ya cari kerjasama untuk yang bagi hasil tanpa dibebani dengan biaya sewa, apalagi ada biaya legalitas untuk notaris itu. Notaris juga murah ya. Nggak murah gitu. Akhirnya dia pilih yang di tepi ya. Karena di Gresik Surabaya sama Gresik jauh beda. Sidoarjo pasar lah. Antara Gresik sama Sidoarjo bagus mana pasar? Sidoarjo. Jadi masih kenceng Sidoarjo. Artinya mungkin tipikalnya hampir sama ya, Sidoarjo sama Surabaya. Iya, hampir mirip. Orang yang beli itu lebih banyak ya sana. Atau kemudian Sidoarjo juga ada banyak apartemen loh Sidoarjo itu ya. Sudah mulai banyak perumahan juga banyak. Kan Surabaya mahal, akhirnya orang ke Sidoarjo. Iya, ke Sidoarjo. Tidak ke arah ke Gresik tapi lebih ke Sidoarjo. Rencana ke kota mana lagi, Bang? Kalau Surabaya gagal nggak Surabaya kira-kira menurutmu? Dengan ada penerapan seperti itu. Kami itu sudah ditawari sama investor Malang. Waktu kami bisnis matching yang diadakan UNER, itu ada investor, dia itu orang BRI tapi dia punya ruko pribadi gitu. Pakai rukonya pribadi. Kalau mau di Malang buka. Nanti untuk brand UMKM-nya pakai naungannya BUMN, rumah BUMN. Rumah BUMN. Karena kami udah tanda tangan LOA sama induknya beliau, kontak kantornya dia. Iya, untuk brand makanan. Kerjasama dengan BUMN. Benar, kami BRI. Karena kemarin kan tanda tangannya sama BRI LOA-nya. Kita kerjasama untuk naungan UMKM-nya pakai rumah BUMN. Pakai rumah BUMN. Tapi itu rukonya BUMN atau ruko pribadi? Ruko pribadi. Cuma dilabeli BUMN, dikontrak sama BUMN berarti. Jadi kayak misalnya Bapak punya ruko, ya ruko pribadinya Bapak yang saya kerjasama. Cuma untuk brand kulinernya supaya langsung penuh akan dikoneksikan ke rumah BUMN. Seperti itu. Mungkin UMKM yang harus mungkin. Iya. Jadi tinggal milih, kan naungannya banyak tuh Pak, ada 100 lebih. Rencana berapa itu? Kamu bikin berapa space ya? Kita lihat dulu rukonya karena kita belum lihat rukonya, belum survei dulu. Kalau rukonya panjang kuahnya. Iya. Kalau satu space ukuran berapa tadi? 3x3 atau 3x2. Itu jadi berapa? Yang ruko yang rata-rata ruko berapa yang di Sidoarjo berapa ukurannya? Kalau yang di Sidoarjo itu 4x9. 4x9. Jadi berapa space? 6 space. Iya. Nggak dempetan ya? ya karena itu Pak, kan hanya masak, nggak perlu luas-luas juga. Terus asam nggak mengepul gitu? Untuk ada itunya apa, kayak penyedot asap. Ada penyedot asapnya ya? Aman ya? Aman, tapi kan nggak semua brand masakan di sana, hanya minuman. Kayak minuman kocok. Minuman kocok nggak pakai asap kan Pak? Tapi yang goreng-goreng ini baru berasap. Nah itu yang goreng-goreng. Tapi kalau goreng-goreng juga nggak terlalu banyak asapnya. Terlalu banyak asap ya. Tapi kan ada ini ya, ada untuk penetralisir untuk penyedot asapnya selesai. Artinya yang penting kan space-nya laku. 9 kali 4 bisa jadi 6. Berarti sisa ukurannya berapa? Satu space dirimu 2 kali? Sebentar maaf Pak, 5 kali 9. Kalau 4 kecil, 5 kali 9. 5 kali 9. Iya, jadi 2 kali 3. 2 kali 3. Artinya masih ada space kosong sisa ya untuk WC. Untuk yang lain. Kalau untuk nongkrong mungkin nggak ada space-nya. Di terasan masih. Nggak ada juga, kecil Pak itu. Artinya ruko kecil pun bisa dihitung ya? Bisa dihitung. Kita sekat-sekat. Yang penting lebarnya, ada batas minimal lebar nggak di
ketika membuat standar ini minimal lebarnya Kalau harus minimal itu masuknya aja. Masuknya aja. Standarnya. 1 meter cukup Iya, ya. 1 meter. Yang penting ada akses untuk jalan dari Ada yang jalan paling tengah. pojok itu ya. Iya, untuk bisa itu. masuk. Jadi nggak sampai terganggu. Itu cukup 1 meter. Jadi sebenarnya lebar 4 meter cukup sebenarnya. Terlalu ngepres Pak, Terlalu kalau ngepres 2. ya. Kasihan ya. Kasihan. 5 meter. Artinya ruko yang yang lebarnya 5 meter nggak tahu ke belakangnya berapa itu bisa join. Belakangnya 9. Malang sudah. Terus kota mana yang dibidik lagi? Jakarta terakhir, Jakarta. tapi itu terakhir. Surabaya, Pak, di perjuangan ya kalau buka Perjuangan Surabaya. Surabaya, kita masih berjuang. Karena begitu nyampe ada ruko, tawari, harus sewa mas. Harus sewa mas, itu sama notaris gitu. Kecuali yang nggak sewa. Ya. Siapa tahu nanti kampus ngasih lahan. Ya, amin lah. Ivan, harapan ke depan apa Pak? Harapan ke depan ya terutama buat teman-teman Untak lah ya, mau mahasiswa ataupun alumni itu supaya banyak pelaku startupnya. Pelaku startup. Supaya Untak itu juga lebih terkenal gitu. Terkenal, Karena startup itu industrinya meskipun di berita itu kayak banyak PHK tapi itu kalau kita lihat data trennya masih naik. Dan dana gelontorannya pemerintah juga mendukung, kayak Jokowi kemarin buat namanya Merah Putih Fund, di mana negara BUMN itu ngelola dana untuk ngasih pendanaan ke startup. Cuma persyaratannya hanya yang penting foundernya orang Indonesia dan startupnya di Indonesia, hanya itu persyaratan. Jadi berarti kan didukung memang ekosistem startup itu. Jadi semoga ini menjadi bukan hanya peluang ya, tapi fokus ketika kita kuliah, kemudian nggak fokus kepada bagaimana mendapatkan mengisi dari lowongan pekerjaan ya. Rata-rata sekarang masih fokus ini ya ke lowongan pekerjaan, sehingga pemerintah itu disibukkan dengan bagaimana caranya membuka industri ya, itu lowongan pekerjaan. Tapi mahasiswa lulus atau sebelum lulus dia sudah bisa membuat situs bisnis ya, bisnisnya jalan, kemudian bahkan dia bisa ngajak teman-temannya untuk join dengan dia. Jadi nggak perlu lowongan pekerjaan. Begitu lulus sudah selesai. Sudah ada ya. pekerjaan. Mau kemana sudah selesai, nggak dibungkan dengan urusan. Iya. Mau bekerja kemana, mau jadi apa, seperti itu. Oke Ivan, makasih banyak sudah ngobrol banyak tentang startup. Lain kali kita akan ngobrol lagi. Siap, terima kasih. Oh iya Van, mau bikin startup seperti apa lagi? Enggak ada. Kalau saya Atau startup yang gagal dibuat dirimu, kemudian kamu mau bikin lagi? Kalau yang gagal enggak. Cuma kalau mau buat lagi, saya mau pengen buat startup di bidang e-sport. E-sport. Kenapa? Sekarang lagi ini ya, lagi mulai ya. Karena dari data sama teman-teman relasi ya, katanya tuh e-sport tuh lagi boomingnya, akan naik trennya. Jadi banyak sekali juga pelaku usaha yang konglo-konglo lah kasarannya itu, mereka buat tim e-sport sendiri. Gitu. Jadi kayak potensinya berarti ada mungkin potensi tren ya ke depan. 2025 gitu, 2030 mungkin ya. Cuma kan trennya arahnya ke e-sport. Sudah baca-baca, sudah. Kalau konsep gagasan belum sih Pak, yang pengennya ke arah e-sport. Semoga nanti bisa terrealisasi. Amin. E-sport, Ivan mahasiswa Untak. Masih sama timmu masih ya? Masih ya? Masih utuh ya? Masih utuh. Dan itu tim yang paling tangguh ya? Ada yang gugur sih Pak. Ada yang gugur? Ada yang gugur? Ada. Dari berapa? Dari 6. Gugur 2. Gugur 2, tinggal 4 tadi. 4, semoga angka 4 ini jadi angka hoki ya. Oke, makasih banyak Ivan. Terima kasih banyak, ngobrol banyak dengan Ivan. Menarik ya bicara startup. Sebenarnya ngomong startup bisa nggak putus-putus. Oh banyak ini. Paling seneng ya ngomong seperti itu. Ngomong tantangan. Dulu berjuang itu dengan senjata melawan penjajah Belanda, tapi sekarang berjuang tidak seperti itu. Sekarang berjuang bagaimana caranya membuat eksistensi diri, kemudian berjuang bagaimana caranya mengangkat di sekitar kita, menjadikan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk sekitar. Jadi, ngomong pekerjaan dulu banyak dari kita mencari lowongan pekerjaan di media, di koran, kemudian di online, bahkan situs penyaji lowongan pekerjaan kayak ada Jobstreet apa sebagainya banyak. Mungkin sekarang sudah mulai menyusut ya, dengan akhirnya startup, kemudian ada UMKM, kemudian nggak tahu ada bisnis model apa lagi dengan konsep entrepreneurship sekarang sangat digalakkan oleh pemerintah. Bahkan beberapa departemen dari pemerintah menyisakan anggaran untuk para pelaku bisnis ya, untuk startup dan sebagainya. Bahkan di pemerintah daerah juga demikian. Bahkan di sektor swasta itu juga menyisakan dana untuk para pelaku bisnis, terutama buat anak muda. Oke Ivan, ada
ada kata penutupnya kita bunyinya seperti alumni Untak solid dan tangguh, ya, seperti itu kan. Kenapa? Alumni Untak solid dan tangguh. Alumni Untak solid dan tangguh. Nah, sebelum itu buat kata penutupnya. Buat kayak Hadap ke sana, singkat kata penutupnya. Ya. Untuk satu mahasiswa Untak, untuk alumni Untak, dan juga untuk kampus. Jadi satu aja. Jadi satu aja. Ya. Oke. Kata dari aku ya, jangan takut gagal, karena bagaimanapun gagal itu akan selalu ada di setiap proses. Seringlah gagal sampai gagal itu bosen datang ke kamu, nanti sukses akan datang dengan sendirinya. Yes. Jangan bosen dengan kegagalan. Jangan bosen dengan kegagalan. Kegagalan itu bukan frustasi, tapi kegagalan katanya awal dari kesuksesan. Oke, Van. 1, 2, 3. Alumni Untak solid dan tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ketemu lagi dengan kita di segmen berikutnya.